Perkenalkan, nama saya Yurma Ilasari dari kelas CMT 3A jurusan Tetris Matematika. Nomor NIM 12204193118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi emosi. Seperti yang kita ketahui, ketika kita sedang marah ataupun sangat ketakutan atau sangat sedih, kita akan merasakan beberapa perubahan yang terjadi ke dalam tubuh kita. Dengan dilakukannya observasi secara langsung, para ahli fisiologi telah mendapatkan beberapa informasi tentang emosi, di mana emosi itu juga mempengaruhi perubahan terhadap tubuh kita. Para ahli fisiologi yang mempelajari peristiwa tersebut menemukan bahwa ketika emosi, mereka bisa mengukur detak jantung kita, tekanan darah, aliran darah dalam tubuh, hormon yang ada di dalam darah, maupun pernafasan di dalam tubuh kita itu berubah. Ada dua respon tubuh yang terjadi ketika kita sedang emosi. Pola yang pertama adalah reaksi emergensi atau yang biasa disebut dengan reaksi fight to fight, di mana reaksi tersebut akan terjadi ketika emosi kita sedang aktif atau sedang bangkit. Biasanya terjadi ketika kita marah atau kita ketakutan. Hal ini menyebabkan aktivitas dari sistem saraf simpatik kita menjadi meningkat. Pola yang kedua yaitu respon relaksasi ini terjadi ketika emosi kita sedang mereda atau sedang mediatif. Dalam respon ini menyebabkan kinerja dari saraf simpatik dan somatik itu menurun, namun meningkatkan kinerja dari sistem saraf parasimpatik. Semisal, ketika kita terancam, kita akan mendapatkan respon langsung untuk siap siaga terhadap situasi yang tadi. Siap menyerang ataupun siap berlari. Emosi ketakutan yang menyertai kita ketika merasa terancam tersebut juga disebabkan oleh beberapa fisiologi. Reaksi-reaksi fisiologi tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa sistem urat, syaraf otonom, dan sistem limbik, di mana sistem limbik sendiri adalah bagian otak yang berperan penting ketika kita sedang emosi. Sistem limbik sendiri terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, dan hipokampus. Berikut adalah bagian otak yang juga berperan penting dalam emosi. Lalu, apa sih pengaruh emosi terhadap kegiatan belajar? Emosi sangat berperan penting dalam kegiatan belajar. Maksudnya, ketika kita memiliki emosi yang positif, maka kualitas belajar kita akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, jika kita memiliki lebih banyak emosi yang negatif, maka akan menghambat bahkan menghentikan proses belajar kita. Penjelasan tentang hal ini dapat diambil dari teori otak triun yang menjelaskan struktur dan cara kerja otak. Menurut teori ini, otak manusia terdiri dari 3 bagian, dan pemanfaatan seluruh bagian otak dapat membuat belajar lebih cepat, lebih menarik, dan lebih efektif. Bagian otak yang memainkan peran penting dalam kegiatan belajar adalah neokorteks, sedangkan yang berperan penting dalam menjalin emosi adalah sistem limbik. Oleh sebab itu, kegiatan belajar harus dimulai dengan penerapan emosi yang lebih positif, sehingga para siswa dapat menggunakan neokorteksnya untuk kegiatan belajar. Untuk menciptakan emosi yang positif kepada siswa, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan psikologi. Lingkungan fisik terdiri dari penataan ruang kelas dan alat bantu belajar. Sedangkan lingkungan psikologi biasanya adalah penggunaan musik ketika kita sedang belajar untuk merefresh otak agar lebih tenang. Irama, ketukan, dan keharmonisan musik biasanya mempengaruhi gelombang otak dan detak jantung kita. Juga akan membangkitkan perasaan dan ingatan. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa jenis musik yang
sangat baik untuk menciptakan emosi yang positif adalah musik klasik dan jenis musik barok. Karena sistem chord, melodi, dan instrumen kedua musik tersebut membantu tubuh mencapai keadaan waspada namun tetap rileks. Oke, sebagai relaksasi, mari kita dengarkan sedikit musik yang bisa membuat emosi positif kita meningkat. Selesai, demikian contoh musiknya. Lalu, hal yang tidak kalah penting untuk menciptakan emosi positif ke dalam kegiatan belajar mengajar adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Menurut Meyer, kegembiraan belajar seringkali menjadi tolak ukur kualitas belajar seseorang. Kegembiraan di sini bukan berarti membuat kelas menjadi gaduh dan penuh hura-hura ya, tetapi dengan meningkatkan bakat, meningkatkan bangkitnya minat, dan adanya keterlibatan yang penuh makna, pemahaman, dan nilai-nilai yang membahagiakan bagi siswa. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.